Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time pemirsa. Kami lanjutkan dengan informasi Presiden Prabowo Subianto tampil mencuri perhatian saat menghadiri upacara pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina dengan mengenakan peci hitam khas Indonesia. Mengenakan setelan jas gelap lengkap dengan peci hitam khas Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menampilkan identitas nasional yang kuat di panggung diplomasi kawasan ASEAN. Setelah sebelumnya Prabowo menggunakan kendaraan taktis Maung Garuda, kini Prabowo menunjukkan identitas nasional lainnya, yakni peci hitam. Dengan mengenakan peci hitam yang melekat sebagai simbol nasional, Prabowo Subianto dinilai semakin mempertegas citra Indonesia dalam forum internasional. Momentum tersebut dinilai bukan sekedar kehadiran kepala negara dalam agenda diplomatik saja, melainkan juga bentuk promosi budaya serta produk strategis nasional Indonesia di hadapan para pemimpin ASEAN. Peci hitam telah lama menjadi simbol nasionalisme Indonesia dan dinilai menjadi representasi sederhana namun kuat tentang identitas bangsa di forum internasional. Perhelatan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina telah rampung. Serangkaian hasil terkait isu strategis sudah disepakati dalam pembahasan 1 hari antara para pemimpin negara anggota KTT ASEAN. Salah satu isu yang dibahas adalah menjaga ketahanan ASEAN dalam menghadapi krisis energi akibat perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui selengkapnya berikut laporan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari Cebu, Filipina. Pelaksanaan KTT ASEAN ke-48 dengan tuan rumah Cebu, Filipina ini sudah rangkum, di mana sejumlah hasil sudah disepakati oleh sejumlah negara ataupun persisnya 11 negara anggota dari KTT ASEAN, di mana sebelum mencapai puncaknya ataupun inti dari pelaksanaan KTT ASEAN yang terletak pada plenary ataupun retreat session yang dihadiri oleh pemimpin negara di ASEAN, ini sudah ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dari rangkaian pertemuan tingkatan menteri yang kemudian dibahas dalam rapat plenary ataupun rapat retreat yang terselenggara sebagai puncak acara KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, di mana Presiden Prabowo Subianto ini turut hadir di dalamnya dan memberikan sejumlah solusi ataupun masukan, karena memang dalam KTT tahun ini isu ataupun pembahasan utama diantaranya yakni adalah untuk membahas ketahanan ataupun isu-isu strategis yang tengah terjadi. Salah satu diantaranya ini merupakan bagaimana negara kawasan ASEAN Tenggara ini bisa bertahan di tengah tensi geopolitik yang berdampak kepada stabilitas ekonomi akibat terganggunya distribusi energi yang sangat dirasakan oleh negara kawasan. Adapun kami rangkum, ini Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memaparkan sejumlah hasil dari kerjasama yang terjadi dari KTT ASEAN, baik secara pertemuan tingkatan menteri ataupun juga dengan rapat plenary session ataupun juga di retreat, di mana ini ada 3 prioritas utama Filipina sebagai ketua di tahun ini, yakni diantaranya adalah keamanan dan ketahanan energi regional, di mana saat ini Presiden Filipina ataupun Filipina sebagai tuan rumah mendorong diversifikasi ke sumber energi terbarukan dan juga alternatif. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam rangkaian sebelumnya ataupun 1 hari sebelum dari plenary ataupun retreat session dalam pertemuan antara 4 negara subkawasan di ASEAN Tenggara, yakni dalam forum Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area, di mana dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo Subianto ini menuturkan bahwa negara kawasan ASEAN ini perlu mencari sumber daya alam terbarukan yang kemudian ini diolah menjadi energi agar tidak ada ketergantungan terhadap fosil seperti itu, di mana Presiden Prabowo Subianto ini sempat mencontohkan sejumlah karya ataupun proyek strategis yang sudah dilaksanakan seperti pembangkit listrik tenaga surya, di mana Indonesia ini menargetkan akan menghasilkan 100 gigawatt melalui pembangkit listrik tenaga surya, serta juga Presiden Prabowo Subianto ini juga menyebut terkait dengan Trans Borneo Power Grid yang berkaitan dengan target transisi energi dengan tenaga surya ataupun PLTS ini 100 gigawatt yang akan dilaksanakan secara bertahap oleh Indonesia, paling lambat selesai ataupun paling lambat targetnya ini di tahun 2029. Selain juga mendorong diversifikasi, ini tuan rumah ataupun Filipina ini juga menargetkan untuk mempercepat ratifikasi perjanjian kerangka kerja ASEAN tentang keamanan perminyakan ataupun APSA untuk dukungan saat kekurangan pasokan minyak. Diketahui juga hal ini sempat terjadi dan dirasakan
dirasakan oleh negara kawasan Asia Tenggara akibat tensi yang memanas di Timur Tengah, di mana jalur distribusi energi ini sempat terganggu akibat Selat Hormuz yang ditutup. Dan selain itu juga mengoperasionalkan ASEAN Power Grid yang menghubungkan jaringan listrik 11 negara anggota. Dari Cebu, Filipina, Arneta Butar-Butar, Metro TV.